Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini, dan juga mudah-mudahan kenikmatan umur panjang ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sangat istimewa sekali karena bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Oke, Bapak Ibu sekalian, 17 Ramadan hari apa? Yaitu yang dikenal dengan hari turunnya Al-Quran. Ramadan itu punya nama diantaranya Syahrun Mubarak, bulan yang mulia. Di antaranya juga punya nama Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Dan punya nama lagi apa? Syahrus Syam, bulan berpuasa. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita dapat barokahnya Al-Quran, maka ngaji saya hari ini akan berbicara seputar Al-Quran, terutama terkhusus berkaitan dengan nuzulul Quran. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di hadapan saya ini saya membawakan sebuah kitab khusus untuk ngaji kita hari ini, yaitu kitab Mabahith fi Ulumil Quran, karya dari Syekh Manna Al-Qattan. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam bab tentang pembahasan nuzulul Quran pada halaman 100, ya, bahwa turunnya Al-Quran itu ada tahapan, ada proses, ada mekanisme yang tahapannya itu adalah terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama dikatakan bahwa Al-Quran itu nuzulul Qur'ani jumlatan, bahwa Al-Quran turun itu secara utuh dalam satu sekaligus, jumlatan wahidatan. Jadi Al-Quran pada proses pertama, mekanisme yang pertama, bahwa Al-Quran itu turun sekaligus. Sekaligus itu artinya ya seperti Al-Quran yang kita lihat itu ya sekaligus. Nah, ini ya saya bacakan Al-Madhabul Awal wa huwa alladzi qala bihi Ibnu Abbas wa jama'atu alaihi jumhurul ulama, ya, annal murad binuzulil Quran fi tilkal ayatis salas nuzuluhu jumlatan wahidatan ila baitil izzah minas sama'id dunya ta'ziman li sya'nihi inda malaikatihi. Bahwa Al-Quran itu turun dalam satu waktu sekaligus, yaitu dari Lauh Mahfud, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah, yaitu Sama'ud Dunya, langit dunia. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran turun secara sekaligus, utuh, 30 juz. Jadi mulai juz pertama sampai dengan juz yang 30. Mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir. Mulai surat yang pertama yaitu dengan sampai surat yang terakhir. Nah, turun sekaligus. Turun dari Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu sebuah
apa ya? Sebuah daerah, sebuah wilayah atau sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu. Indallah, di sisi Allah, Lauhul Mahfud. Nah, Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia, ke Baitul Izzah, itu adalah satu kali ketika tahapan yang pertama. Kapan itu? Tadi ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan. Ada ayat mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Ayat yang kedua menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu aku turunkan pada Lailatul Qadar. Ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pada 3 ayat ini. Ada yang mengatakan, loh kok tidak sama. Ayat 1 mengatakan di bulan Ramadan. Ayat yang kedua mengatakan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Pada ayat yang ketiga dikatakan turun pada malam yang penuh barakah. Nah, ketiga ayat ini tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Karena ketiga-tiganya itu adalah maksud yang sama. Lailatul Qadar terjadi atau terdapat pada bulan Ramadan. Lailatun mubarakah fi lailatin mubarakatin tadi. Lailah mubarakah itu ya Lailatul Qadar itu. Ya. Jadi Allah menggunakan kalimat anzala, unzila. Nah, ada 3 kalimat. Ketika Allah menggunakan tentang turunnya Al-Quran, ada menggunakan nazala yanzilu nuzulan, yang kedua nazzala, yang ketiga anzala. Ketika Allah menggunakan kalimat anzala, ya, maka itu adalah menunjukkan turun secara sekaligus, turun secara utuh. Karena nanti di ayat berikutnya Allah menggunakan kalimat nazzala. Ya, jadi ini saya ulangi bahwa turunnya Al-Quran pada jumlatan wahidatan, mekanisme yang pertama Al-Quran turun secara utuh menyeluruh itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Turun dari mana? Dari Lauhul Mahfud, ada di sisi Allah, kemudian diturunkan di Sama'ud Dunya, di langit dunia, atau nama lain apa tadi? Baitul Izzah. Ya, ini yang pertama. Kemudian mekanisme Al-Quran turunnya adalah secara berangsur-angsur, ayat per ayat atau per surat sampai utuh selama kurang lebih 23 tahun. Ya, ada yang merincinya itu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Ya, 13 tahun turun ketika Nabi berdakwah di Mekah, 10 tahun berikutnya turun ketika Nabi berdakwah di Madinah. Nah, proses yang kedua adalah nuzulul Quran munajjaman, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau Allah menggunakan kalimat anzala, maka itu adalah menunjukkan proses turunnya Al-Quran secara sekaligus, jumlatan wahidah. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat nazzala, maka turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, nazzala itu masdarnya tanzil atau tanzilan. Di sebuah ayat di surat apa ini? Asy-Syu'ara 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzil. Nah, tanzil itu masdar dari nazzala. Artinya Al-Quran itu turun secara bertahap, munajjaman. Di ayat yang lain, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzil. Tanzil tadi itu masdar dari apa? Nazzala, turunnya Al-Quran dari sisi Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, ya ala abdina
fa'tu bisuratim mim mithli. Nih, ada kalimat, jadi saya ulangi. Turunnya Al-Qur'an itu Allah menggunakan dua kalimat, anzala sama nazzala. Kalau anzala itu turun sekaligus, fi jumlatin wahidatin. Kalau nazzala turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama berapa tadi? 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Nah, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur? Ini ya. Jadi gini, yang pertama secara sekaligus itu dari Lauh Mahfud menuju ke Sama'ud Dunya, Baitul Izzah. Nah, kemudian yang munajjaman, yang berangsur-angsur itu dari Sama'ud Dunya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Melewati siapa? Perantaranya yaitu malaikat Jibril. Nah, hikmahnya apa sih turunnya Al-Qur'an itu secara beransur-ansur? Dalam kitab ini dikatakan al-hikmatul ula tathbitu fuadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu dengan tujuan untuk meneguhkan, menguatkan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah bagaimana Rasul ketika awal turunnya ayat Al-Qur'an di surat apa Bapak Ibu? Ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah turun yang pertama ketika Nabi di Gua Hira, ketika bulan Ramadan. Ulama sepakat tanggal 17 Ramadan, jumhur ya, jumhur. Meskipun ada pendapat yang tidak 17, tapi jumhur ulama. Nah, ketika Rasulullah turun ayat pertama kali tadi itu, Rasulullah masih ragu-ragu. Ketika di Gua Hira didatangi malaikat Jibril dengan cahaya yang begitu terang, Rasulullah pulang itu minta istrinya untuk menyelimuti. Takut Rasulullah. Sampai kemudian pada ayat di surat di Gua Hira itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Baru turun ayat kedua ketika Rasulullah itu berselimut, minta diselimuti oleh istrinya, datang surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Siapa? Ya Rasulullah. Nah, turunnya ayat pertama itu untuk menguatkan hati Rasulullah. Karena Rasulullah masih belum yakin bahwa itu malaikat. Rasulullah masih belum yakin bahwa beliau itu seorang Rasul. Nah, itulah makanya dibuat secara bertahap. Itu yang pertama. Kedua, al-hikmatus tsaniyah at-tahaddi wal i'jaz. Bahwa turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu tujuannya adalah untuk menjawab tantangan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan sekaligus sebagai ijaz. Apa itu ijaz? Mukjizat itu loh, ya. Melemahkan orang-orang kafir. Nah, mengapa sampai melemahkan itu? Turun ayat sekian, tidak banyak, beberapa ayat saja. Sampai kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, alah seperti itu aja kok saya bisa membuat. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala lewat turunnya Al-Qur'an ialah ya wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Yo, di ayat lainnya ada ini mana tadi? Orang-orang kafir itu kenapa sih Al-Qur'an itu kok turun gerencil kata orang Jawa. Orang gerencil, kecil, sedikit-sedikit. Ya. Laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Mengapa sih Al-Qur'an itu kok tidak diturunkan secara menyeluruh aja seperti Taurat, seperti Injil yang turun kepada rasul-rasul dulu itu secara utuh langsung brek. Nah, tapi Al-Qur'an tidak. Mengapa seperti itu? Nah, disitulah kemudian Allah ingin menjawab tantangan orang kafir sebagai ijaznya Al-Qur'an. Nomor 3 ini yang penting. Al-hikmatus tsalisah taisiru hifdhihi wa fahmihi. Dengan turunnya Al-Qur'an secara
rinci secara berangsur-angsur. Itu ada hikmah yang ingin diajarkan oleh Allah, yaitu taisiru hifdhihi wa fahmihi, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Coba kalau Al-Quran ini turun sekaligus, sampaikan ke sampean, disuruh menghafal, bisa ndak sehari 2 hari menghafal? Susah. Meskipun hari ini ada metode-metode khusus yang ditemukan untuk menghafal Al-Quran, tapi tidak bisa sehari 2 hari. Apalagi pada zaman dulu belum ada metode untuk menghafal Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu turun pada orang Arab yang secara bahasa mereka. Tapi dengan turunnya secara berangsur-angsur, itu memudahkan untuk menghafal dan memudahkan untuk memahami. Turunim ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuh, nggih. Memudahkan menghafal dan memahami. Yang keempat, al-hikmatur rabi'ah musayyaratul hawadits wa tadarruj fi tasyri', untuk menselaraskan, mensinkronkan antara kejadian dan untuk penahapan dalam tasyri'. Tasyri' itu adalah pembuatan hukum. Contoh di sini begini. Di tasyri' atau ayat tentang khomer, Allah tidak langsung mengharamkan khomer. Allah tidak langsung mengatakan wis khomer itu haram, jauhi. Tidak. Tapi Allah membuat peraturan tentang haramnya khomer itu secara bertahap, secara beransur-ansur. Ya, bagaimana yang pertama dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Ada maisirnya enggak ya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr, minuman keras itu ya, wal maisir dan judi. Nah, kata Allah qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Di situ ada dosa besar, meskipun juga ada manfaatnya. Nah ini ya dilihat, Allah tidak langsung mengharamkan. Ada manfaatnya juga, meskipun dosanya besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Nah itu yang pertama. Baru kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hei orang beriman, kamu kalau sholat jangan mabuk. Kalau kamu dalam keadaan mabuk jangan sholat dulu. Belum dilarang. Kemudian baru ketiga turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Hei orang-orang beriman, khamr itu termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhilah. Artinya kalau disuruh menjauhi itu sudah haram. Berarti ya. Nah itu ada penahapan, nggak langsung ujuk-ujuk diharamkan. Wah itu jadi chaos, kacau nanti. Wong kebiasaan orang Arab jahiliyah itu minum khamr. Kalau langsung diharamkan, wah rame nanti itu ya. Yang keberapa tadi? Yang keempat, yang kelima. Ini ada lima hikmah. Yang kelima adalah ad-dilalatul qati'ah ala annal Qur'anal Karim tanzilun min hakimin hamid. Bahwa ini adalah turunnya Al-Quran secara perlahan itu memberikan sebuah penegasan kepada orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini Allah menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah dari Allah. Sehingga Allah menurunkan secara berangsur-angsur. Nah, Allah menantang pada mereka, menunjukkan kepada mereka, ini loh,
Andai kata Al-Quran itu bukan datangnya dari Allah, maka akan terjadi kontradiktif antara ayat yang pertama turun dengan pertengahan, mungkin dengan akhir. Itu biasa. Manusia itu kadang-kadang ngomong sekarang dengan besok, itu kadang-kadang beda. Ngomong sekarang dengan apalagi tahun depan, itu sudah beda. Tapi dalam Al-Quran ada konsistensi di situ. Ya, ada konsistensi, tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, tidak ada tolak belakang. Sehingga ini Allah menunjukkan itu loh betul-betul dari Allah. Kalau tidak dari Allah pasti terjadi kontradiksi, pasti terjadi kontradiktif, pertentangan antara satu ayat dengan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak panjang-panjang ya. Mudah-mudahan nanti ada guna dan manfaatnya ngaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan barokah dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana nuran waj'alhu lana nuran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudal lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.